Tuhan. Shalom Bapak Ibu, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Senang sekali bisa berbagi buat Bapak Ibu semua. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Nah, tema hari ini yang saya boleh berikan kepada kita adalah memberi kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, memberi kemuliaan bagi Tuhan, alasan untuk segala sesuatunya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan ini. Bapa, dimanapun kami berada, biar Tuhan menyentuh hati kami, menolong kami, supaya kami lebih mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan hidup kami semakin dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bersama bagaimana memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana kita memberi kemuliaan bagi Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka saya percaya bahwa umat ciptaan yang luar biasa ini, yang kita sebut sebagai makhluk ciptaan yang paling spesial di hadapan Tuhan, adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana supaya kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Ada 5 hal, tetapi hari ini kita lihat satu hal saja. Yang pertama, ketika kita menjadi penyembah Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita memiliki gambar Kristus di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita mengasihi saudara-saudara seiman kita satu dengan yang lain, dan ketika kita melayani dengan karunia yang Tuhan berikan, dan ketika kita menceritakan Tuhan kepada orang lain. Hal-hal inilah yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat menjadi seorang penyembah Tuhan. Nah, saudara, manusia itu adalah makhluk penyembah. Dia ingin menyembah sesuatu. Oleh sebab itu banyak sekali kita temukan dewa-dewa, berhala-berhala, dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa hanya satu Tuhan yang layak disembah, adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, memberikan kemuliaan bagi Tuhan melalui kehidupan yang menyembah Tuhan. Kita akan lihat lebih jauh bagaimana penyembahan itu. Apakah penyembahan itu? Apakah artinya hidup yang memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, penyembahan adalah keutuhan hidup yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, penyembahan itu adalah keutuhan hidup yang memuliakan Tuhan. Ini yang saya tangkap dalam penyembahan. Tentunya ada alasannya, Bapak Ibu. Di dalam Markus 7 ayat 6 berkata, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Jadi sebuah keutuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi biarlah kiranya hati kita juga melekat kepada Tuhan. Sebuah keutuhan. Apalah artinya sebuah ucapan? Apalah artinya sebuah syair yang indah, nada yang indah, jika hidup kita tidak memuliakan Tuhan? Markus 7 ayat 7 berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dalam hal ini kita melihat satu keutuhan untuk menyembah Tuhan, yaitu hidup kita, baik kita di gereja, baik dimanapun kita berada, hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih jauh melihat prinsip korban dalam kitab Imamat, saudara-saudara. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya penyembahan itu adalah harus sesuai dengan keinginan Tuhan, menyukakan Tuhan. Amin. Ya.
melihat prinsip korban dalam kitab Iman, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, maka kita lihat korban itu harus yang terbaik. Ya, banyak orang ingin menerima yang terbaik daripada Tuhan. Pertanyaannya, apakah dia mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Yang terbaik kalau kita melihat bahwa hati kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan punya segalanya, tapi Dia mau supaya hati kita berikan kepada Tuhan. Harus terbakar, artinya sesuai aturan Tuhan dan bukan aturan manusia. Ini adalah korban bagaimana umat Tuhan beribadah kepada Tuhan dan akhirnya baunya menyenangkan di hadapan Tuhan. Satu keutuhan yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan semua itu dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan di dalam kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dilayakkan oleh Tuhan. Imamat 1 ayat 17, dan dia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya. Saudara lihat di sini, di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Saya percaya ketika kita memberi yang terbaik hidup kita, mungkin itulah yang kita punya, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi penyembahan lebih kepada menyenangkan Tuhan daripada kepuasan pribadi kita. Karena penyembahan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena penyembahan adalah satu keutuhan. Hidup kita yang menyembah Tuhan, hidup kita yang memuliakan Tuhan, hati kita yang kita serahkan kepada Tuhan, dan bibir mulut kita yang memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ada 3 hal. Yang kedua, penyembahan adalah ekspresi untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa itu ekspresi? Sekali lagi, penyembahan adalah satu ekspresi untuk menyenangkan hati Tuhan yang keluar dari diri sang penyembah, saya dan saudara. Ekspresi adalah satu luapan, ekspresi adalah satu pernyataan, satu tanggapan atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Mungkin saudara berkata, hidup saya belum sesuai dengan keinginan saya, doa saya belum dijawab. Tapi ekspresi juga bisa lahir atas janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan. Dan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, keselamatan, tidak bisa diukur dengan apapun, dengan harta dunia ini, dengan keuangan. Karena kita ditebus bukan dengan perak, bukan dengan emas atau permata, tapi dengan darah yang mahal. Saudara-saudara, kasihnya membuat kita punya ekspresi, pengampunannya, penyertaannya, janjinya, kehadirannya, bahkan panggilan kita sebagai mempelai Kristus, itu membuat kita punya ekspresi. Gereja boleh ditiadakan ibadah di tempat-tempat ibadah kita seperti biasanya, tetapi orang-orang yang punya ekspresi akan Tuhannya, akan kasih Tuhan yang luar biasa, dia akan menyembah Tuhan dimanapun dia berada. Amin. Efesus 2 ayat 8, ini ayat yang mendasarinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ingat baik, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sesuatu yang luar biasa. Kita sudah diselamatkan, bukan dengan perbuatan baik kita, tapi oleh karena Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Hari Jumat kita merayakan Jumat Agung, mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Efesus 2 ayat 9 berkata, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sesuatu yang luar biasa dilakukan di dalam hidup kita. Layaklah dia menerima kemuliaan, layaklah dia menerima pujian syukur kita, layaklah hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita jatuh bangun, tetapi hati kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mau beritahu bahwa ada berkat
di balik setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Pemazmur berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, satu berkat yang luar biasa ketika kita datang kepada Tuhan yang mengerti setiap persoalan kita. Dia tahu hati kita, bahkan dia tahu ekspresi air mata kita. Dia melukiskannya, dia menjadikannya satu lukisan butiran-butiran yang indah dan ditampungnya di dalam kirbatnya. Biarlah Tuhan memberkati kita. Bahkan Daud berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Penyembahan adalah ekspresi kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah buat, atas apa yang Tuhan sudah lakukan begitu luar biasa, atas apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Penyembahan adalah sebuah kebutuhan, dan penyembahan adalah ekspresi kita yang lahir dari hati kita, dari pengenalan kita akan Tuhan. Yang terakhir, penyembahan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, penyembahan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan pasti akan menyembah Tuhan. Terserah Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu menyembah Tuhan. Ketika kita diselamatkan, maka kita punya ekspresi untuk menyembah Dia, memuliakan Dia melalui hidup kita, melalui tubuh kita, melalui apapun yang mungkin kita bisa buat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya dorongan dari luar saja atau dari gereja, jadwal, musik dan lain-lain, saudara-saudara. Ketika ini tidak mendukung kita, gedung gereja kita tidak bisa pakai sementara untuk beribadah, tidak punya alat musik. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, dia akan tetap menyembah Tuhan dimanapun dia berada, karena dia tahu bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa, bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di atas gunung, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Apapun persoalan kita bisa utarakan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan akan menyembah dengan ketulusan dan kekaguman akan Tuhan. Kagum akan Tuhan. Saudara, apakah saudara kagum dengan Tuhan? Apakah saudara mengagumi Dia, saudara-saudara? Begitu banyak sisi-sisi Tuhan yang luar biasa yang bisa kita perkatakan. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau sudah menyediakan tempat bagiku. Bahkan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Dan begitu banyak janji-janji Tuhan yang bisa kita ekspresikan di dalam hidup kita, di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita. Penyembahan di semak duri, saudara, tanpa satu musik yang indah, tanpa satu tempat yang indah, kursi yang empuk. Tetapi Musa menyembah Tuhan di sana. Dia bertemu Tuhan di atas gunung itu. Luar biasa, bukan tempatnya, tapi kehadiran. Dimanapun kita berada hari ini, biar Tuhan menjamah setiap hidup kita, saudara-saudara. Keluaran 3 ayat 4 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Luar biasa, dari semak duri itu. Dan dia berkata, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tempat tidak lagi pengaruh buat kita. Dimanapun kita berada, Yesus sudah mati buat kita, menjadi korban yang melayani kita. Dan roh kita dihidupkan kembali untuk menyembah Tuhan. Bawalah tubuh kita, bawalah hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Penyembahan di semak duri tanpa sebuah fasilitas, tetapi tetap menyembah Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Bahkan penyembahan para tua-tua di kitab Wahyu, mereka melemparkan mahkotanya, mereka sujud di hadapan Tuhan. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu
sambil berkata, Wahyu 4 ayat 11, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya telah ada dan diciptakan." Bagaimana penyembahan saya dan saudara? Maka saudara tetap menyembah Tuhan di tengah-tengah jadwal ibadah yang harus dirubah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan melalui hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan setiap hidup kami dalam tangan-Mu. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin.